Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zainatul Mufaridah dari kelas PAIN semester 4. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi UAS bimbingan konseling yang ditugaskan oleh dosen saya pada mata pembelajaran bimbingan dan konseling, maka dalam video yang saya buat nanti saya akan menjelaskan mengenai tentang konselor. Sebelumnya, kita harus paham mengenai apa itu konselor. Konselor adalah tenaga yang profesional yang memberikan bantuan kepada seorang klien atau konseling yang sedang mengalami kesulitan yang tidak dapat dipecahkan dengan sendiri atau yang tidak bisa diatasi sendiri. Akan tetapi, istilah konselor ini masih asing atau masih awam di telinga masyarakat, sehingga masyarakat sering menyamakan antara psikiater, konselor, dan psikologi. Dari ketiga term ini memang sama mengatasi masalah kejiwaan, akan tetapi dari ketiga term ini memiliki perbedaan ya. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu perbedaan antara yang pertama tadi, yaitu konselor, psikiater, dan psikolog. Dari ketiga term tersebut, yakni antara konselor, psikiater, dan psikolog, kita dapat melihat perbedaannya melalui perspektif salah satu mereka menangani pasiennya. Yang pertama nih, konselor. Seorang konselor menangani pasiennya yang memiliki masalah yang masih normal, jadi masalahnya masih belum serius. Sedangkan psikolog yakni seseorang yang menangani masalah kejiwaan yang masalahnya itu sudah serius. Sedangkan psikiater yakni seorang yang menangani pasien yang memiliki masalah kejiwaan yang sudah tidak mampu ditangani oleh konselor dan psikolog tadi. Jadi dari sini saya menyimpulkan, seorang konselor itu menangani masalah seseorang yang masih belum serius, yakni masih di garis wajar. Sedangkan psikolog yakni seorang yang menangani pasien yang sudah memiliki masalah serius banget gitu. Sedangkan psikiater yakni seorang yang menangani pasiennya yang sudah memiliki kejiwaan yang sudah tidak mampu ditangani oleh seorang konselor tadi dan psikolog. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kualitas pribadi seorang konselor. Jadi, seorang konselor itu harus memiliki 5 pribadi yang baik. Yang pertama, seorang konselor harus memiliki rasa empati yang tinggi. Yang kedua, seorang konselor harus respect. Yang ketiga, seorang konselor itu harus mempunyai kemampuan dan atau kesanggupan. Yang keempat, seorang konselor itu harus memiliki kesiapan. Sedangkan yang kelima, seorang konselor itu harus mempunyai akulturasi diri. Jadi 5 pribadi seorang konselor. Yang pertama tadi empati, kedua respect, ketiga memiliki kemampuan dan kesanggupan, keempat memiliki kesiapan, sedangkan yang kelima yakni memiliki akulturasi diri. Oke, selanjutnya ini yang terakhir yakni mengenai kompetensi profesional seorang konselor. Jadi, seorang profesional konselor harus memiliki kompetensi akademik. Yang pertama, ia mengenal secara mendalam mengenai dunia bimbingan dan konseling. Yang kedua, menguasai hasanah, teori atau metode sarana prasarana dalam membuka atau melayani seseorang yang bimbingan kepadanya atau yang menyelenggarakan pelayanan bimbingan kepada seorang konselor tersebut. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan bimbingan yang memandirikan. Yang keempat, yakni mengembangkan profesional sebagai konselor secara berkelanjutan. Jadi seorang konselor ini
harus mempunyai kompetensi akademik yang baik agar ia menjadi seorang konselor yang mampu dan dapat membantu seseorang yang mengalami atau yang sedang bingung untuk memecahkan masalah. Jadi seorang konselor ini harus melalui suatu pendidikan formal, yakni sampai jenjang setidaknya S1 dalam jurusan mengenai bimbingan dan konseling. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai konselor yang saya jelaskan tadi. Mungkin di video ini hanya beberapa penjelasan yang saya bawakan, dan masih banyak kekeliruan atau tutur kata yang saya ucapkan masih salah. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.